Untuk menjawab soal nomor 3, yaitu menghitung dan menganalisa biaya transportasi terbaik yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknik transportasi Northwest Corner atau NWC, least cost, FAM, dan MODI. Di sini sudah disediakan tabelnya sebagai berikut. Kemudian kita mencari biaya transportasinya dengan menggunakan metode NWC. Nah, metode NWC tadi yaitu dengan cara pengerjaannya dimulai dari ujung kiri atas, artinya dari sini. Kita lihat supply di sini dengan demand-nya mencari biaya yang paling minimum. Supply di sini adalah 100 sedangkan di sini 70. Maka kita alokasikan di sininya 70. Maka di sini tersisa 40 dan di sini habis. Kemudian kita lanjut lagi ke sudut kiri sebelah kanan karena di sini masih kosong dan di sini habis. Dicoret. Maka kita isi lagi di sini. Kita lihat supply-nya di sini tersisa 40 sedangkan di sini demand-nya 120. Maka yang paling minimum adalah 40. Kita isi di sini 40. Maka sini tidak lagi terisi dan sini habis. Maka di sini tersisa 80. Nah, karena di sini sudah habis, maka yang kita isi lagi yaitu dimulai dari sini. Kita lihat di sini dari pabrik B menuju menuju Serang, supply-nya adalah 90 sedangkan demand-nya 80. Maka kita isi di sini yang paling minimum adalah 80. Di sini habis dan di sini sisa 10. Kemudian sini kosong, habis. Kemudian lanjut lagi dari pabrik B menuju Pandeglang dengan supply 10, demand-nya 60. Maka kita isi di sini 10 dan di sini habis. Kemudian di sini tersisa 50. Nah, kotak sel yang masih kosong itu terletak dari C menuju Pandeglang, yaitu supply-nya 50, demand-nya sama-sama 50. Maka kita isikan di sini 50. Maka sini sudah habis, ini habis. Dapat diperoleh biaya transportasinya yaitu Z sama dengan 70 dikali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 dikali 48 ditambah 10 dikali 49 ditambah lagi 50 dikali 52. Hasilnya 3780 ditambah 2000 ditambah 3840 ditambah 490 ditambah 2600. Dapatlah kita memperoleh biaya transportasinya yaitu 12.710. Nah, masih dengan tabel yang sama, namun kita mencari dengan metode least cost atau biaya terkecil. Metode LC atau least cost, biaya terkecil. Nah, cara pengerjaannya tadi yaitu bergerak atau pilihlah sel dengan biayanya yang paling kecil. Kita lihat di sini sudah terdapat sel-sel. Dengan kita lihat lagi biaya yang paling kecil yaitu dimulai dari C ke Cilegon yaitu 47. Maka kita isi di sini. Dengan melihat supply-nya di sini 50 sedangkan demand-nya di sini 70, maka yang paling minimum adalah 50. Maka kita isi di sini, alokasikan di sininya 50. Maka sini sudah habis dan sini tersisa 20. Maka di sini tidak lagi terisi karena supply-nya sudah habis. Kemudian lanjut, cari lagi biaya terkecil. Terdapat 48. Maka kita lihat dari B menuju Serang itu supply-nya 90 dan 120. Maka yang paling minimum adalah 90. Kita isikan di sini 90. Di sini coret.
habis, maka sini tidak akan lagi terisi dan sini juga tidak akan lagi terisi. Ini tersisa 30. Kemudian kita lihat lagi biaya yang terkecil, yaitu 50. 50 ini kita lihat dari A menuju Serang dengan suplainya 110 dan demandnya 30. Maka kita isi di sini 30. Maka ini tersisa 80 dan di sini habis. Nah, kemudian masih ada sel yang kotak sel atau kotak yang masih kosong. Maka kita lihat yang paling minimum adalah 52. Biaya yang paling minimum adalah 52 dari A menuju Pandeglang, yaitu suplainya 80 sedangkan demandnya sini 60. Maka kita isi 60. Maka di sini habis dan di sini tersisa 20. Kemudian tersisa satu sel yaitu dari A menuju Cilegon dengan biaya 54. Suplainya 20, demandnya 20, sama-sama 20, maka di sini sudah terisi pastinya 20. Maka di sini habis, di sini habis. Kemudian barulah kita mencari biaya transportasinya dengan cara Z, yaitu tadi dimulai dari 50 dikali 47 ditambah 90 dikali 48 ditambah 30 dikali 50 ditambah 60 dikali 52 ditambah lagi 20 dikali 54. Hasilnya 2350 ditambah 4320 ditambah 1500 ditambah lagi 3120 ditambah 1080. Dapatlah hasilnya 12.370. Nah, untuk selanjutnya masih dengan tabel yang sama, namun mencari biaya transportasinya dengan metode FAB. Metode FAB. Nah, untuk mencari metode FAB ini dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap baris dan kolom. Maka kita lihat selisih barisnya di sini. Selisih baris dan selisih kolom. Selisih kolom. Selisih kolom. Yang pertama kita lihat dulu selisih barisnya. Di sini yaitu melihat biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya. 52 dikurang 50 sama dengan 2. Kemudian ini 49 dikurang 48 sama dengan 1. Di sini 52 dikurang 47 sama dengan 5. Kemudian selisih kolomnya di sini 54 dikurang 47 sisa 7. Kemudian di sini 50 dikurang 48 sisa 2. Kemudian di sini 52 dikurang 49 yaitu sisa 3. Maka kita lihat dari hasil selisih ini, kita lihat nilainya yang paling besar adalah antara 2, 1, 5, 7, 2, 3 adalah 7. Kita lingkari 7. Maka kita lihat di sini. Kemudian kita cari biaya yang paling kecil adalah 47. Maka kita lihat dari C ke Cilegon. Kita lihat suplainya di sini 50 sedangkan demandnya 70. Maka di sini kita isi 50. Maka di sini habis. Di sini maka tidak lagi akan terisi. Kemudian ini tersisa 20.
Kemudian cari lagi dengan hal yang sama, yaitu antara selisih baris dengan selisih kolom. Kita lihat lagi di sini. Selisih barisnya masih sama, di sini 2 sama 1. Karena sini sudah terisi, jadi sini tidak perlu lagi. Kemudian selisih kolomnya juga kita hitung kembali. Yang pertama ini masih sama 7. Ini masih sama, berarti ini 2, dan ini masih sama 3. Kemudian kita lihat lagi di sini selisih yang paling besar adalah masih sama tetap 7. Oh iya, 7. 7. 61 dikurang 4. Oh, salah. Berarti di sini 61 dikurang 54. Sorry, maka di sini terdapat 17. Maka di sini yang paling besar adalah 17. Maka kita lihat biaya yang paling kecil di sini adalah 54, dengan dari A kecil legon dengan suplainya 110 dan demandnya 20. Maka yang paling kecil adalah 20. Maka di sini habis dan di sini tidak lagi terisi. Di sini sisa 90. Kemudian kita hitung lagi dengan cara yang sama, yaitu menyelisihkannya. Di sini masih sama, sisa 2. Di sini masih sama, sisa 1, dan di sini habis. Kemudian di sini juga, di sini habis. Di sini 50 dikurang 48 masih sama 2. Di sini 52 dikurang 49 yaitu 3. Nah, maka yang paling besar adalah 3. Kita lihat di sini yang paling kecil, biaya terkecil ada 49 dari B menuju Pandeglang dengan suplainya 90, demandnya 60. Maka kita isikan 60. Maka sini habis dan di sini tersisa 30. Maka di sini tidak akan lagi terisi. Kemudian kita cari lagi dengan cara yang sama. Yaitu di sini tidak ada lagi pengurangan, maka di sini tidak perlu. Di sini juga tidak perlu. Kemudian di sini habis, di sini masih tersisa 2, dan di sini tidak perlu. Maka yang tersisa hanya 2. Maka kita lihat isi di sini, yaitu di antara 50 dengan 48, biaya yang paling kecil adalah 48 dengan suplainya 30 dan demandnya 120. Maka kita alokasikan di sini 30. Maka di sini habis dan di sini tersisa 90. Nah, sel yang masih kosong adalah dari A menuju Serang dengan suplainya 90, demandnya 90. Karena sama-sama 90, maka di sini 90. Dan di sini habis, sini habis. Kemudian barulah kita mencari biaya transportasinya. Dengan Z atau biaya transportasi 50 dikali 47 ditambah 30 dikali 48 ditambah 60 dikali 49 ditambah 20 dikali 54 ditambah lagi 90 dikali 50. Maka hasilnya Z sama dengan 2350 ditambah 1440 ditambah 2940 ditambah lagi 1080 ditambah 4500. Maka diperoleh biaya transportasinya yaitu sebesar 12.310. Nah, yang terakhir yaitu mencari biaya transportasi dengan menggunakan metode MODI dengan tabel yang sama. Namun solusi awalnya di sini kita pakai menggunakan metode NWC, yaitu di sini tadi terdapat 70, 40, 80, 10, 50.
Nah, dengan rumus yaitu C sama dengan U ditambah V serta sama dengan C dikurang U dikurang V. Dengan C yaitu biaya-biayanya. Kemudian U adalah indeks baris U1, U2, dan U3. Kemudian V-nya itu indeks kolom. V1, V2, V3. Pertama-tama kita cari dulu indeks barisnya, yaitu U1. U1 di sini nilainya selalu 0. Kemudian kita mengisi untuk mencari V1, V2, V3, kita lihat di sini nilainya yang berisi atau kotak-kotak yang berisi. Di sini yang berisi adalah dari A menuju Cilegon yaitu 70. Di sini berisi, maka di sini diketahui C-nya diketahui sedangkan P-nya tidak diketahui. Maka kita tulis atau kita masukkan ke rumus, yaitu misal tadi dari A menuju ke Cilegon. Maka C sama dengan U ditambah V. C di sini 54 sama dengan U-nya 0 ditambah V. Maka V sama dengan 54. Kemudian kita isi lagi. V-nya di sini 54. Kemudian dari A ke Serang, karena di sini kotaknya berisi, maka C sama dengan U ditambah V. C-nya 50, U-nya 0 ditambah V. V sama dengan 50. Kemudian kita masukkan lagi, yaitu di sini dari B menuju Serang, karena di sini sudah terisi, ada kotak yang terisi, U-nya belum diketahui, V-nya sudah diketahui, maka kita masukkan rumus, yaitu dari B ke Serang. Maka kita masukkan C sama dengan U ditambah V. C-nya di sini 48 sama dengan U-nya masih dicari, V-nya 50. Maka dapat nilai U-nya yaitu negatif 2. Kemudian kita isikan dulu U-nya negatif 2. Kemudian lanjut lagi, di sini ada sel yang terisi, U-nya sudah diketahui, cos-nya sudah ada, maka kita cari V-nya, yaitu dari B ke Pandeglang. C sama dengan U ditambah V. C-nya tadi adalah 49 sama dengan U-nya negatif 2 ditambah V, maka V sama dengan 51. V-nya 51. Lanjut lagi. Maka yang tersisa di sini adalah U3. Maka kita cari, di sini cos-nya sudah diketahui, V-nya juga sudah diketahui. Kita cari, yaitu dari C ke
Pandeglang. C sama dengan U ditambah V. C nya itu 52 atau cosnya 52 sama dengan U ditambah V nya 51. U sama dengan 1. Nah, setelah kita hitung nilai indeksnya, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita menghitung nilai E atau evaluat atau mencari nilai yang belum terisi, sel-sel yang masih belum terisi. Maka kita lihat yang belum terisi yaitu di sini dari A menuju Pandeglang. Mencari evaluate yaitu dari A ke Pandeglang. Dengan rumusnya yaitu E sama dengan C dikurang U dikurang V. Dengan E sama dengan C, cosnya yaitu 52 dikurang U nya yaitu 0 dikurang lagi V nya yaitu 51. Maka diperoleh hasilnya 1. Kemudian isi lagi yang kosong yaitu dari B menuju Cilegon. Itu B ke Cilegon. Rumus yang sama yaitu berarti E sama dengan cosnya di sini 61. Kemudian U-nya yaitu negatif 2 dikurang V-nya yaitu 54. Maka diperoleh hasilnya yaitu 9. Kemudian isi lagi yang sel kosongnya yaitu dari C menuju Cilegon. C ke Cilegon. Yaitu dengan rumus yang sama, E sama dengan cosnya yaitu 47 dikurang 1 dikurang 54 sama dengan negatif 8. Kemudian yang terakhir yaitu dari C ke Serang. Diperoleh E-nya yaitu C53 dikurang U-nya 1 dikurang V-nya yaitu 50. Maka hasilnya dapat 2. Nah, karena di sini masih terdapat nilai negatif, maka belum optimal. Jadi kita harus perbaiki alokasinya dengan metode stepping stone. Di sini terdapat negatif 8. Nah, maka kita alokasikan mulai dari C ke Cilegon. Berarti kita menggunakan stepping stone-nya dari C ke Cilegon. Berarti dari sini, yaitu di sini positif menuju ke sini negatif. Kemudian di sini pasti positif, di sini negatif, di sini positif, sini negatif, dan balik lagi ke sini. Maka alurnya yaitu dari sini menuju ke sini, 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 dan terakhir yaitu ke sini. Nah, maka kita lihat nilai negatif yang paling kecil. Artinya ini negatif, ini negatif, ini negatif. Yang paling kecil adalah 50. Maka kita alokasikan 50 tersebut ke dalam sel-sel berikut ini. Maka di sini 50, berarti mulai dari sini tadi 50. Oke, kita hitung di sini 50.
Karena sini negatif berarti 70 dikurang 50 hasilnya sisa 20. Kemudian di sini ditambah 50 berarti 40 tambah 50 artinya 90. Kemudian ini negatif maka 80 dikurang 50 hasilnya 30. Kemudian di sini ditambah berarti 60 dan di sini habis. Atau dapat kita ubah, kita lihat lagi. Kita isi di sini tadi yaitu 20, 90, 30, 60 serta di sini 50. Nah, jadi alokasinya di sini sudah berubah. Maka kita mencari biaya transportasinya. Biaya transportasinya di sini saya sudah mendapatkan yaitu biaya transportasinya yaitu saya dapatkan 12.310. Kenapa? Karena metode ini atau alokasi ini sudah sama dengan metode FAM tadi. Yaitu metode FAM tadi. Nah, di sini sudah sama yaitu dari A menuju Cilegon yaitu 20 sama, dari A menuju Serang yaitu 90. Kemudian sini kosong. Dari B menuju Serang yaitu 30 sama, di sini kosong, di sini juga kosong. Dari B menuju Pandeglang yaitu 60 sama. Kemudian dari C menuju Cilegon yaitu 50, di sini juga 50 sama. C menuju Serang dan Pandeglang itu kosong, sini juga sama. Jadi untuk mendapatkan biaya transportasinya perhitungannya juga sama. Hasilnya tetap 12.310. Nah, sekian penjelasan metode transportasi dari saya dengan menggunakan NWC, LC, FAM, dan MODI.